Kita dan juga negara-negara lain di dunia menghadapi tekanan yang berat. Tapi alhamdulillah perkembangan kasus harian di negara kita membaik. Kita lihat Indonesia, setelah jatuhnya Soeharto, rakyatnya berani buat perubahan. Malu kita sekarang. Kenapa Indonesia boleh jadi begitu? Karena sifat rakyatnya sudah menjadi watchdog, melihat dan kalau tak betul mereka membuat pembetulan. Dalam 3 minggu ini kita sudah berada di angka yang baik menurut saya. Ini yang harus kita jaga dan terus kita tekan agar terus berkurang. Anggota Parlemen Malaysia Lim Kok Siang mempertanyakan penanganan COVID-19 di negaranya kepada Menteri Kesehatan Malaysia, Khairi Jamaluddin, dengan membandingkan kondisi pandemi di Indonesia. Menurutnya, kasus COVID-19 di Indonesia lebih cepat turun dibanding dengan Malaysia. Padahal, jumlah populasi di Indonesia lebih besar dari Malaysia. Sampai terakhir kami melihat bahwa apa yang terjadi sekarang sudah bisa dikendalikan, baik di Jawa, Bali maupun luar Jawa dan Bali. Akan tetapi Pak Presiden selalu mengatakan tetap waspada. Lim juga memperingatkan Khairi Jamaluddin bahwa vaksinasi saja tidak akan membantu masalah COVID-19 Malaysia. Menurut Lim, Malaysia adalah salah satu negara dengan kinerja terburuk di dunia dalam hal penanganan COVID-19 tahun ini. Bukan hanya angka saja ya, tapi memang kondisi tadi ya. Kalau kita lihat intervensi yang kita lakukan itu sejak pada saat terjadi peningkatan kasus itu kita sudah melakukan kebijakan untuk pelaksanaan PPKM ya. Malaysia telah mencatat rata-rata lebih dari 20.000 kasus selama lebih dari 4 minggu. Lim meminta agar pemerintah Malaysia tak lagi mengandalkan kebijakan lockdown ketat dan tujuan hidup bersama COVID-19. Sebagai gantinya, Lim mengajukan agar pemerintah menerapkan pembatasan yang ditargetkan. Dan akhirnya mereka mendapat yang terbaik, Jokowi. Dan hampir majoriti rakyat Indonesia mengagumi Jokowi, menyanjung Jokowi dan menghormati Jokowi. Yang pasti adalah dukungan juga dari masyarakat ya, bahwa masyarakat kemudian memahami pemerintah mengambil kebijakan PPKM, membatasi mobilitas dan juga aktivitas ekonomi ya, sehingga itu juga menjadi salah satu kunci kepatuhan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan PPKM ini secara sadar. Dan Pak Jokowi efektif, Pak. Saya mengakui itu. Keputusan Bapak cocok untuk rakyat kita. Keputusan Bapak untuk tidak lockdown keras ini ya memungkinkan kita bisa selamat. Negara lain yang lockdown keras malah mengalami kesulitan. Jadi kita boleh bangga bahwa prestasi kita baik, Pak. Tidak ada lagi kerja di zona yang nyaman. Kalau ada lembaga-lembaga yang tidak bermanfaat dan bermasalah, saya pastikan saya bubarkan. Tidak ada lagi kerja-kerja yang hanya rutinitas. Tidak ada lagi kerja-kerja yang monoton, yang begitu-begitu saja. Kita harus membangun nilai-nilai baru dalam bekerja, yang menuntut kita harus cepat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kalau di Indonesia kita kaji sejarah daripada 98 sampai hari ini 2021, kita tengok daripada Soeharto bertukar kepada Habibie kepada Megawati kepada Gus Dur, Gus Dur kepada Bambang Susilo kepada Jokowi, dan akhirnya mereka mendapat yang terbaik, Jokowi. Dan hampir majoriti rakyat Indonesia mengagumi Jokowi, menyanjung Jokowi dan menghormati Jokowi. Keberhasilan Republik Indonesia turunkan angka kasus COVID-19 dengan drastis mendapat pengakuan dari negara tetangga. Politisi Malaysia, pemimpin Partai Aksi Demokratik atau DAP, Lim Kok Siang, bahkan membandingkan angka penurunan COVID-19 di Republik Indonesia itu dengan di negaranya. Melansir dari Malay Mail, Lim mempertanyakan hal ini kepada Menteri Kesehatan Malaysia, Khairi Jamaluddin. Lim menegaskan bahwa vaksinasi bukan satu-satunya cara menyelesaikan masalah corona di Malaysia. Bisakah Menteri Kesehatan yang baru, Khairi Jamaluddin, menjelaskan mengapa selama 16 hari berturut-turut Indonesia telah mengurangi kasus baru COVID-19 hariannya menjadi kurang dari Malaysia, bahkan kurang dari setengah seperti kemarin, 8.955 kasus menjadi 20.988 kasus Malaysia, kata Lim.
Ini bukan mencari-cari kesalahan, akan tetapi mencari cara untuk meningkatkan penanganan kita terhadap pandemi COVID-19, sehingga memenangkan perang melawannya, tambah pemimpin DAP itu. Catatan LIM, Malaysia saat ini menjadi salah satu negara dengan kinerja terburuk di dunia terkait respon COVID-19. Kasus baru per 1 juta penduduk berada di 572,43 dibandingkan dengan Indonesia 37,40. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia lewat Detikcom menyampaikan tips Indonesia adalah segera mengurangi mobilitas dengan kebijakan PPKM. Yang pasti adalah dukungan juga dari masyarakat ya, bahwa masyarakat kemudian memahami pemerintah mengambil kebijakan PPKM, membatasi mobilitas dan juga aktivitas ekonomi ya, sehingga itu juga menjadi salah satu kunci kepatuhan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan PPKM ini secara sadar. Dukungan masyarakat terhadap upaya bersama untuk menerapkan PPKM yang menjadi kunci kita bisa menurunkan laju penularan, kata Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular langsung Kementerian Kesehatan atau Kemenkes Siti Nadia Tarmizi. Pemerintah juga mendorong masyarakat agar mau divaksinasi. Selain itu, pemerintah memperkuat komitmen tenaga kesehatan dalam penanganan pandemi COVID-19 dan menambah banyak tenda darurat dan rumah sakit darurat. Suksesnya penanganan COVID-19 di Indonesia membuat sejumlah netizen menyindir kalangan masyarakat yang aktif menyerang pemerintahan Jokowi, bahkan merendahkan presiden. Negara lain kagum dan bangga dengan Indonesia yang bisa mengatasi pandemi. Tapi ada kaum yang sangat menjijikkan yang tidak pernah lihat hal yang baik yang dilakukan pemerintahannya sendiri. Tulis akun @anaklolina2. Sementara itu, politikus PDIP Budiman Sujatmiko juga menyampaikan keheranannya dengan banyak orang yang selalu merendahkan presiden. Bahkan saat presiden sudah sukses menurunkan angka COVID-19, dia tetap dibenci. Saya juga heran terkait keheranan Malaysia atas Indonesia turunkan COVID-19. Tapi yang lebih mengherankan adalah ada yang merendahkan presidennya karena dianggap nggak cukup baik. Dan saat sukses tanpa mengikuti konsep mereka makin membencinya. Tulis Budiman Sujatmiko lewat media sosial Twitter. Sementara, penggiat media sosial Denny Siregar mengungkapkan kunci pemerintahan menurunkan angka COVID-19 karena Presiden menggerakkan TNI dan Polri. Itu karena Presiden @Jokowi, gerakan TNI dan @divhumas_Polri sebagai kesatuan untuk melakukan vaksinasi massal Pak Malaysia, jadi efektif dan tidak dipolitisasi. Gak seperti klaim @Anies Baswedan, kalau dia yang sukses melakukan vaksinasi, tulis Denny. Kita lihat Indonesia, setelah jatuhnya Soeharto, rakyatnya berani buat perubahan. Malu kita sekarang. Kenapa Indonesia boleh jadi begitu? Karena sifat rakyatnya sudah menjadi watchdog, melihat dan kalau tak betul mereka membuat pembetulan. Dalam 3 minggu ini kita sudah berada di angka yang baik menurut saya. Ini yang harus kita jaga dan terus kita tekan agar terus berkurang. Anggota Parlemen Malaysia Lim Kok Siang mempertanyakan penanganan COVID-19 di negaranya kepada Menteri Kesehatan Malaysia, Khairy Jamaluddin, dengan membandingkan kondisi pandemi di Indonesia. Menurutnya, kasus COVID-19 di Indonesia lebih cepat turun dibanding dengan Malaysia. Padahal, jumlah populasi di Indonesia lebih besar dari Malaysia. Sampai terakhir kami melihat bahwa apa yang terjadi sekarang sudah bisa dikendalikan, baik di Jawa, Bali maupun luar Jawa dan Bali. Akan tetapi Pak Presiden selalu mengatakan tetap waspada. Lim juga memperingatkan Khairy Jamaluddin bahwa vaksinasi saja tidak akan membantu masalah COVID-19 Malaysia. Menurut Lim, Malaysia adalah salah satu negara dengan kinerja terburuk di dunia dalam hal penanganan COVID-19 tahun ini. Bukan hanya angka saja ya, tapi memang kondisi tadi ya. Kalau kita lihat intervensi yang kita lakukan itu sejak pada saat terjadi peningkatan kasus itu kita sudah melakukan kebijakan untuk pelaksanaan PPKM ya. Malaysia telah mencatat rata-rata lebih dari 20.000 kasus selama lebih dari 4 minggu.
Lim meminta agar pemerintah Malaysia tak lagi mengandalkan kebijakan lockdown ketat dan tujuan hidup bersama COVID-19. Bagi gantinya, Lim mengajukan agar pemerintah menerapkan pembatasan yang ditargetkan. Dan akhirnya mereka mendapat yang terbaik, Jokowi. Dan hampir majoriti rakyat Indonesia mengagumi Jokowi, menyanjung Jokowi dan menghormati Jokowi. Tidak ada lagi kerja di zona yang nyaman. Kalau ada lembaga-lembaga yang tidak bermanfaat dan bermasalah, saya pastikan saya bubarkan. Tidak ada lagi kerja-kerja yang hanya rutinitas. Tidak ada lagi kerja-kerja yang monoton, yang begitu-begitu saja. Kita harus membangun nilai-nilai baru dalam bekerja yang menuntut kita harus cepat beradaptasi dengan perkembangan zaman.